Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Giga. Kali ini kita akan mereview sebuah lensa dari Fujifilm, lensa untuk kamera mirrorless Fujifilm, yaitu seri XC35 f2. Seri XC adalah seri murahnya lensa Fujifilm. Itu mungkin C-nya itu chip mungkin. Jadi kalau dulu yang XC itu seri-seri yang diproduksinya dari Cina, tapi sekarang sudah enggak, dan XF pun sekarang udah banyak yang produksi selain Jepang. Lensa ini merupakan lensa fix dengan bukaan f2. Nah, kenapa Fuji kok mengeluarkan lensa banyak banget seri 35 itu? Mungkin itu untuk segmen yang berbeda. Ini kamera-kamera yang entry level, yang tidak memiliki water resistant dan lain-lain. Oke, langsung saja. Ini dia lensanya kayak gini. Materialnya itu plastik, full plastik. Mountingnya juga plastik. Ini 35 f1,4. Ini yang 35-nya Fuji yang paling mahal. Serinya XF35 f1,4. Terus satu lagi 35 punyanya Fuji itu 35 f2 juga sama, cuman dia XF bukan XC. Ini kalau dari optik katanya sih sama persis, jadi nggak ada beda, cuman dia beda di fitur sama build quality-nya beda. Kalau yang XF itu biasanya full metal semua, kayak ini dalamnya juga mountingnya metal. Ini juga metal, dan bodinya juga metal juga. Dan kalau ini nggak ada. Dan rata-rata lensa XF itu ada diafragmanya di lensanya, ada putaran buat ngatur diafragmanya. Ini juga ada rata-rata, tapi nggak semua sih, cuman rata-rata ada kalau XF. Ini ada. Ini nggak ada, sama, jadi cuman ring fokus. Kalau dari bentuk sih, kalau menurutku mirip-mirip punyanya Lumix, cuman build kualitasnya ini full plastik sampai dalam-dalamnya. Tapi kelebihannya dia karena full plastik, dia lebih ringan, paling ringan di antara ketiga lensa ini. Itu beratnya sama cap 147 gram, sedangkan yang f1,4 itu 203 gram. XF2F yang 35 f2 itu sekitar 184 gram. Jadi antara tiga lensa ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau buat kalian yang nggak terlalu mentingin yang fitur-fitur, f2 yang 35 yang XC ini jadi pilihan karena harganya yang murah. Kalau ini di pasaran sekitar harga 2,5 sampai 3 juta. Bahkan ada yang jual lebih murah dari itu. Aku dapat ini dari PWP, jadi cuman aku beli ini cuman 1,5, jadi beli body nanti dapat potongan, bisa beli lensa ini seharga 1,5 juta kayak gitu. Cuman nggak tahu promonya masih ada apa enggak. Ini udah aku beli 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, lupa, kayak gitu. Terus paketannya itu juga beda. Kalau yang XC ini nggak ada hoodnya, jadi ya udah cuman gini aja, tutup cap. Sama capnya harusnya nggak ini sih, capnya yang model plastik gitu, yang transparan kayak gitu. Kalau kalian pernah beli kamera Fuji dengan lensa kit, ya itu ada tutupnya plastik kayak gitu. Kemudian kita lebih fokus ke ini aja ya, yang sama-sama f2, 35 f2.
yang harganya juga selisih, tapi ya selisihnya nggak terlalu jauh sih, ya lumayan lah, 1 juta adalah selisihnya, 1 juta lebih. Perbedaan yang paling mencolok dari lensa ini bentuknya ya, sama ini ada ring fokusnya, yang ini nggak ada. Kalau tingginya itu sama persis karena optiknya itu sama, persis ya. Yang bedanya di sini ada VR water resistant, di sini ada karetnya ini, dan ini enggak ada. Nah, buat kalian yang bodinya nggak pakai VR, misalnya seperti XA7, terus XT30, XT20 yang tanpa VR, itu juga ini cocok banget. Atau buat kalian yang cari lensa yang ringan. Terus kalau yang ini ada VR-nya, cuman ya sama aja, kalau bodinya nggak ada fitur VR-nya, kalau kena hujan ya kasihan bodinya juga sih. Kalau ini cocok di body yang ada water resistance-nya, kayak XT1 digit, XT1, XT2, XT3, XT4 kayak gitu. Kalau yang 35 f1,4 udah nggak usah ditanyain lagi, dia bukaannya sampai f1,4 ya, jelas lebih bokeh, sama di low light lebih oke. Cuman ada kelemahannya, dia motor fokusnya itu bunyi, jadi kalau buat video, terus buat yang butuh yang fokusnya lebih kenceng, dia kalah dibandingkan dua lensa ini. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya, dan dia lebih berat. Terus yang ini tadi hoodnya nggak ada ya, kalau yang ini tadi ada hoodnya, yang XF semua dapat hood, sudah dapat hood semua. Kalau yang ini XC tadi nggak dapat hood. Terus apalagi, oh ya, fokusnya tadi ya, fokusnya ini sama, dia silent fokus, jadi fokusnya nggak ada suaranya, jadi lembut banget dan kenceng fokusnya dibandingkan yang f1,4. Itu sama persis, cuman ini bodinya aja yang beda ya, sama fiturnya, fitur di diafragma sama di WR nya. Untuk hasil hampir sama, mirip-mirip banget, soalnya emang optiknya emang sama. Bikinannya sekarang yang f2 ini, yang XF ini nggak eksklusif bikinan Jepang lagi, sekarang udah bikinan dari luar Jepang. Ini aku punya yang made in Filipina. Ini sama, yang ini juga made in Filipina. Kalau dulu itu XF itu bikinan Jepang semua, jadi sekarang udah alih produksi, mungkin untuk menghemat biaya ya. Ini seperti ini detailnya. Dan filternya juga sama, plus sekarang optiknya juga sama. Kelemahannya dia plastik, itu ininya juga plastik, jadi butuh lebih hati-hati lah, kalau jangan sampai jatuh, atau masangnya juga jangan terlalu semangat, karena kasihan ininya, mountingnya. Kalau rusak juga ada sih gantinya, cuman ya tetap aja keluar biaya lagi. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Ini sangat worth it sih, dengan harga yang cukup murah. Cuman aku juga heran juga kenapa Fuji ngeluarin 35 banyak banget. Mungkin karena 35 itu focal length favorit untuk kamera APS-C mungkin ya, jadi setara 50 mili di full frame, karena Fuji sendiri kan juga nggak mengeluarkan kamera full frame. Jadi mereka memutuskan untuk membuat lensa yang 35 yang focal length standar, biar banyak pilihannya mungkin. Dan mungkin untuk mengimbangi kamera-kamera Fuji yang entry level yang lebih murah-murah, jadi lensanya nggak lebih mahal daripada bodinya, seperti itu mungkin. Oke, gitu saja review dan perbandingan dari aku. Oh iya, mohon maaf kemarin nggak bikin video-video karena ada kesibukan yang lain. Ini pas
nggak banyak kerjaan karena ini baru ada wabah virus corona ini, jadi ya sementara stay at home. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Oke, makasih.